Bapak Ibu sempat iktikaf atau tidak, jangan ketinggalan sholat malamnya. Ya, itu terutama ditekankan sekali masalah itu. Ya. Jadi memang Islam ini mengajarkan kita begadang, ya, tapi untuk ibadah. Kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Karena dilipat gandakan tadi 1000 bulan. Jadi kalau ibu misalnya kerjakan Bapak sekalian 1 rakaat witir aja misal. Berarti sama dengan 1 rakaat itu dikerjakan 83 tahun non-stop. 2,5 miliar pahala sholat. Nah, ini bukan main-main. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Bermula dari Allah memilih kita dari sekian banyak sperma tertumpahkan di rahim ibu kita lah yang dipilih untuk lahir di muka bumi ini, mengemban amanah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah kepadanya. Karena tujuan kita diciptakan dan lahir di muka bumi ini dengan segala macam fasilitasnya, baik di tubuh kita, dari mata, telinga, tangan, kaki, dan semuanya lah. Tidak perlu kita rincikan satu persatu, kita tahu sama-sama anggota tubuh kita sangat sempurna. Kemudian juga udara, air, dan segala macam hal yang kita bisa nikmati selama ini. Sudah sekian tahun semuanya kita lalui dan kita nikmati. Itu tujuannya hanya satu, agar kita mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak adakan, tidak lahirkan, tidak ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ditambah lagi nikmat tersebut dengan Allah memberikan kita Islam dan iman. Ya, Islam dan iman. Dengan ini kita punya panduan hidup. Semua itu kita dianjurkan agar syukuri. Dan insya Allah termasuk kita kumpul pada siang ini di acara kajian kita. Tujuannya untuk mempelajari agama Islam yang merupakan nikmat yang Allah sempurnakan setelah penciptaan kita. Dengan tujuan untuk memperdalam iman kita kepada Allah, memperdalam tentang syariat Islam, dan akhirnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan akan terus berlanjut bagi orang-orang beriman, dan nikmat Allah melimpah, yaitu dengan kita masuk ke dalam surga abadi setelah kita patuh selama di dunia. Oleh karena itu kita tinggal istiqomah, konsisten mempertahankan iman kita ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu kita berharap agar diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dijanjikan. 1 kali salam hormat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali salam dari sisinya, yang berarti itu pengampunan dosa, peninggian derajat, pelipat gandaan balasan pahala, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik, pada kesempatan ini seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Dan tentu kita akan masuk sebentar lagi di bahasan ke-21 dari 31 poin yang dibahas, yaitu jangan tinggalkan qiyam atau salat malam pada Lailatul Qadar. Jangan tinggalkan ya, qiyamul lail pada Lailatul Qadar. Namun sebelumnya, untuk kami menyampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian, selamat datang di tempat kami ini. Ini restoran Timur Tengah yang alhamdulillah sudah 15 tahun berjalan. Dan ini cabang yang kedua. Insya Allah kita membuka peluang bagi Bapak Ibu yang mau investasi membuka restoran. Ini ada franchise-nya, kerjasamanya, bisa nanti hubungi customer service kami di 1500 151. Nanti bisa tanya tentang prosedurnya seperti apa. Hampir semua unit usaha kami itu diberikan peluang untuk jemaah yang mau bekerja sama. Ada restoran Timur Tengah ini, ada toko souvenir Timur Tengah juga. Namun itu ada di Condet, di pusat. Kemudian juga ada travel haji dan umrah, itu bisa buka cabang di kota masing-masing. Kalau cabang travel itu hanya satu kota satu. Tapi kalau restoran sama toko itu bisa buka setiap radius kurang lebih 2-3 km sudah bisa buka satu lagi gitu ya. Ini masih banyak peluang bisa kita bekerja sama. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita tentang masalah sholat qiyamul lail di Lailatul Qadar. Pertanyaan sederhana, apa
kelebihannya sholat qiyamul lail di Lailatul Qadar. Karena kita membahas sholat malam, nanti akan kita sebutkan di kajian kita ini tentang apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dan keutamaan dari sholat malam itu untuk memotivasi kita agar jangan melewatkan malam-malam kita kecuali kita sholat. Terutama orang yang sudah di atas 30, 40, 50 tahun ini sudah tidak perlu lagi mendiskusikan tentang masalah sholat malam. Sudah seharusnya dijadikan sebagai sebuah program rutin gitu ya. Namun kita akan mulai dulu sebelum membahas panjang lebar tentang sholat malam. Kenapa penulis fokus ke masalah sholat qiyamul lail di Lailatul Qadar? Nah ini ada sebabnya tentu ya. Sebab yang ditulis oleh penulis di situ, kita lihat dulu di buku kita di halaman 53. Beliau mengatakan melaksanakan qiyam pada Lailatul Qadar akan menambah kebaikan. Dan ini lebih baik di sisi Allah daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau ditunukil dari surah Al-Qadr ayat 3, atau kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Sebenarnya di Lailatul Qadar itu apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, mau sholat malam, mau zikir, ucapkan subhanallah sekali, mau sedekah 1000 rupiah, mau silaturahim keluarga, pokoknya apa saja dari amal soleh yang kita kerjakan, maka dia akan dilipat gandakan seperti kita kerjakan sebanyak 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Makanya di 10 terakhir Ramadan karena mulianya malam ini, sampai Nabi SAW melakukan i'tikaf. Mengikat diri di masjid, tidak keluar sama sekali, kecuali darurat selama 10 terakhir. 5 waktu sholat semuanya di masjid, sholat malamnya, sholat duhanya, kemudian bahkan makan dan minum pun, buka puasa dan sahur, karena itu di bulan Ramadan itu di masjid. Semua itu tujuannya untuk mengejar kemuliaan malam ini gitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu sempat i'tikaf atau tidak, jangan ketinggalan sholat malamnya. Ya, itu terutama ditekankan sekali masalah itu ya. Jadi memang Islam ini mengajarkan kita begadang ya, tapi untuk ibadah. Dan begadangnya itu bukan semalam suntuk tidak tidur. Karena sholat malam itu lebih afdal dikerjakan dengan Bapak Ibu tidur dulu. Nanti sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu mau tahu kita bagi 3. Mulai dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5 misalnya. Walaupun sekarang setengah 5 azannya. Tapi misal kita anggap jam 5. Karena kadang-kadang dia akan mundur terus sampai jam 5 gitu ya. Itu berarti 11 jam. Nah 11 jam ini dibagi 3. Dibagi 3. Ya kurang lebih 3,5 jam, ya hampir 4 jam itu dibagi 3. Berarti kalau kita jam 5 mundur 3,5 jam, nah itulah sepertiga malam. Ya, mulai dari setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5 ini, atau mungkin kurang lebih jam 2 atau mendekati setengah 3 itu sudah masuk sepertiga malam. Nah ini yang waktu-waktu Bapak Ibu harus jadikan sebagai program rutin. Kalau belum terbiasa, minimal ada waktu dari sepertiga malam itu. Kayak misalnya setengah jam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, biasakan aja dulu. Yang penting jangan ketinggalan sholat malam karena nanti kita akan sebutkan keutamaan yang sangat besar. Nah orang yang termudahkan untuk sholat di Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah terbiasa sebelumnya. Kalau orang dari awal tidak terbiasa maka tentu saja dia ya, sulit mengerjakannya. Kita tahu di bulan Ramadan ada sahur. Ya. Dan kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang sahih juga, perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah di sahur. Mereka puasa juga, Yahudi Nasrani, tapi mereka tidak punya sahur. Kalau kita punya sahur. Tentu sahur di sini tidak usah dibayangkan semuanya harus main kos, makanan berat gitu ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Ya. Jadi, dan seharusnya kita takhirkan, terlambatkan sampai menjelang azan. Intinya begitu. Nah kita dibiasakan hampir 1 bulan agar bangun sahur. Sebenarnya tujuan utamanya selain untuk memberikan kekuatan fisik kita dan tahan lapar dan haus sampai azan maghrib, juga kita dilatih dan dibiasakan oleh Allah bangun di sepertiga malam itu. Karena rata-rata mungkin ibu-ibu yang sering masak atau siapin buka puasa buat sahur buat buka keluarganya, kalau kami tanya di kajian berapa lama kira-kira sebelum azan, biasanya 2 jam ya. 2 jam karena persiapan ini misalnya 2 jam. 2 jam ini sebenarnya sepertiga malam itu. Jadi hampir 1 bulan kita dilatih untuk itu. Sayang sekali kalau selepas Idul Fitri malah kita lupakan ya latihan kita yang terbiasa terbangun di waktu yang mulia ini. Minimal sekali sholat witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Itu minimal. Supaya betul-betul kita tidak kehilangan keutamaannya.
Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam, maksudnya kalau di Ramadan tarawih, qiyam Ramadan, kalau di luar Ramadan tahajud, qiyamul lail namanya, tapi sama saja semua. Karena Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Kalau beliau betul-betul dalam kondisi letih pun tetap sholat walaupun dalam kondisi duduk. Ya, karena tidak pernah ditinggalkan sholat tersebut. Ya, itu saking pentingnya. Nah, kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Karena dilipat gandakan tadi 1000 bulan. Jadi kalau ibu misalnya kerjakan bapak sekalian 1 rakaat witir aja misal, berarti sama dengan 1 rakaat itu dikerjakan 83 tahun non-stop. Itu kan bukan mungkin umur kita Allah alam sampai situ atau tidak, itu mudah-mudahan lebih. Tapi kalaupun iya, misalnya orang hidup sampai 90 tahun, 100 tahun, tapi kan ada masa sebelum balik, 13 tahun, 14 tahun, itu belum ada sholat malam. Iya, kalau pas balik kita sudah sholat tahajud. Mungkin orang sholat tahajud itu di umur 25 tahun, 30 tahun atau lebih dari itu, gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih bolong-bolong. Nah, kita kalau kerjakan di Lailatul Qadar, maka walaupun 1 kali kita kerjakan, tapi sama kita kerjakan 83 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah sepanjang tahun sholat tahajud, ditambah dengan Lailatul Qadar, tentu lebih banyak lagi pahalanya. Nanti ini akan membedakan derajat kita di surga. Nah, Lailatul Qadar ini lebih afdal lagi kalau orang mengerjakan sholat malamnya di Masjidil Haram. Ya. Ada sebuah hadis di sini, tentu penulis tidak sebutkan ya, karena penulis cuma mengangkat poin ayat Al-Qadar tadi, ayat 3. Intinya sholat malam itu di Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 bulan ya, atau 83 tahun plus 4 bulan. Nah, ada sebuah hadis Nabi SAW, ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib Tarhibnya. Nanti buku ini juga akan kita baca pada saat menjelaskan keutamaan Qiyamul Lail sebentar lagi. Ini kita masih di pembukaan, di judulnya gitu ya. Jadi ada hadis atau ada Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan yang meriwayatkan Al-Mundhiri dalam kitab Sahih atau kitab Targhib Tarhib. Abu Hurairah berkata, "Annahu kana fir ribati fafazzi'a ila sahil." Seorang tabi'in bernama Mujahid menceritakan tentang perilakunya Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dia mengatakan bahwasanya ketika Abu Hurairah dalam satu ribat, ya, ribat itu mengikat diri di medan perang, perbatasan antara muslim sama kafir yang bisa perang setiap saat. Ya, itu namanya ribat. Satu waktu Abu Hurairah sedang berada di lokasi ribat, ya. Thumma qila, ya, la ba'sa fansarafa an-nasu wa Abu Hurairah waqif. Tiba-tiba saja orang-orang pada ketakutan pada saat itu, takut musuh tiba-tiba datang, dan mereka pun waktu itu sedang berada di wilayah pesisir, tidak ada gunung, tidak ada pohon yang mungkin bisa jadi tempat berlindung. Maka orang semua pada bertebaran, melarikan diri, kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tetap tinggal di situ. Maka Mujahid ini, murid dia, yang seorang tabi'in yang menceritakan kisah ini kepada kita, berkata, "Ma yukifuka ya Abu Hurairah?" Apa yang membuat Anda tidak ikut orang lain lari? Kenapa Anda justru tinggal di sini? Berdiri sejenak, ya, di wilayah yang mungkin musuh bisa serang seketika. Karena musuh ada, cuma belum tiba saja. Maka Abu Hurairah mengatakan hadisnya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Sesaat saja berada di lokasi peperangan di jalan Allah itu, sesaat saja, hitungan detik, itu lebih baik daripada sholat malam, ya, di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Ya. Kita sebenarnya sedang mempelajari sholat malamnya di Lailatul Qadar kan kita. Ini aja sudah luar biasa, tadi sudah kita sebutkan manfaatnya. Ibu dan bapak sholat 1 rakaat witir aja, berarti sama dengan witirnya 1000 bulan, gitu kan. Tapi kalau orang-orang kayak teman-teman kita di Palestina sedang ribat, ya, mereka kan setiap saat bisa diserang oleh musuh. Sholat di Masjid Aqsa kadang-kadang datang, ada pengepungan, tapi mereka aman-aman saja. Cuman ada saja setiap saat penyerangan, itu namanya ribat. Jadi sekarang semua orang Palestina itu sedang ribat. Ya, mirip kita dulu waktu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, itu orang Islam itu bisa dapat pahala ribat namanya. Dan kata Nabi SAW, ribat 1 hari jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, itu pahalanya besar sekali ribat itu. Nah, salah satu pahalanya adalah kalau orang berdiri sesaat saja ribat,
Itu lebih baik daripada sholat malam di Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Apa pesannya di sini? Memang ribat lebih baik daripada sholat malam. Walaupun di Lailatul Qadar. Berarti pahalanya ribat itu menunggu sesaat di medan perang. Walaupun belum perang sama musuh. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang itu. Dan ini juga di travel kami buatin program Umroh plus Aqsa. Jadi kami sarankan Bapak Ibu kalau belum pernah pergi, pergi walaupun sekali. Ya. Dan tidak usah khawatir. Alhamdulillah orang Indonesia masuk. Saya baru mungkin 3 bulan lalu bimbing Umroh plus Aqsa. Dan baru 2 pekan, 3 pekan lalu ada Umroh plus Turki. Kita biasa memang datang ke 2 negara ini untuk mempelajari sejarah Islam gitu ya. Kalau di Aqsa lebih banyak fokus mengejar pahalanya. Nah ini kita adakan di Uhud Tur ini ada 2 kali penerbangan. Kalau bersama saya yang Aqsa. Kemarin bulan Oktober karena sudah mulai masuk awal musim dingin. Jadi jemaah tidak terlalu gerah. Karena rata-rata hotel sedikit jalan dari Masjid Aqsa. Beda dengan Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, masih banyak hotel yang langsung di dekat pelataran. Kalau ini sedikit jalan ya. Maka jalan ini kan kalau musim panas mengganggu. Maka kami buat di bulan Oktober dan ada penerbangan yang kedua di pertengahan Ramadan. Ya, nanti insya Allah ini kita akan berangkat tanggal 2 Maret sampai 7 Maret di Aqsa. Tujuannya untuk sholat Qiyamul Lail di sana. Sekaligus kita buka puasa bersama teman-teman kita Palestina, kita bisa cari pahala buka puasain mereka. Kemudian kita lanjut ke Madinah 7 sampai 9 Maret 2 hari. Kemudian 9 sampai Lebaran nanti tanggal 20 Maret itu kita di Mekah untuk mengejar Lailatul Qadar. Jadi dengan begini kita mendapatkan semua pahalanya. Pahala apa Ustaz? Pahala ribat pertama. Jadi semua jemaah kami yang masuk di Aqsa saya bilang Bapak Ibu kita niat ribat karena ini wilayah perang. Dengan kita masuk di sana, walaupun kita resmi sebagai turis, kita dapat visa, dan visanya bukan di stamp di paspor kita, cuma dikasih kertas. Dengan kita masuk saja, walaupun cuma dari hotel kita masuk, yang penting sudah injakin kaki di tanah itu aja. Tanah itu tanah perang. Tanah sedang dijajah oleh musuh, itu namanya tanah perang, tanah jihad ya. Nah, itu satu sesaat di wilayah itu, ini yang Abu Hurairah bilang, sesaat di wilayah itu, walaupun kita cuma jalan dari hotel ke masjid, ya. Kita tidak ada gangguan di sana. Tapi di sana sini banyak tentara-tentara Israel. Ya. Itu lagi dijajah. Kita pun tidak diganggu. Tetapi tetap namanya wilayah ribat. Nah kalau kita ada sesaat di situ, pas lagi bulan Ramadan, gitu kan, itu lebih baik daripada sholat malam, Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Nah rata-rata nanti kalau Ramadan ini kita akan habiskan waktu 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Jadi kita punya 6 hari waktu untuk ribat, niat ribat. Gitu kan. Ada juga hadis Nabi SAW, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Itu hadis sahihnya. Kata Nabi SAW tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki tersentuh debu medan perang. Semua tanah Palestina sekarang medan perang. Karena lagi dijajah. Jadi kita jalan dari hotel ke masjid saja, Masjid Aqsa itu kena debu-debunya itu sudah termasuk. Dalam riwayat yang lain tidak akan pernah bersatu di hidung atau di lambung seorang muslim ya, di hidung debu medan perang dengan asapnya api neraka. Jadi dengan program ini sebenarnya bukan masalah promosinya, ibu dan bapak pakai travel lain pun yang penting masuk ke Aqsa gitu ya. Itu penting sekali, yang penting jangan lupa keutamaan ini. Cuma kalau kami yang terdekat sama saya nanti insya Allah itu ada di pertengahan Ramadan. Tujuannya untuk dapat pahala sholat, tarawih dan puasa di 3 kota sekaligus, 3 masjid mulia. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Haram Mekah. Ini kami berikan judul Jalur Emas. Sudah Ramadan, sholatnya dan puasanya di 3 wilayah mulia lagi. Ya. Jadi ibu dan bapak nggak usah perhitungan masalah biaya. Karena travel itu cuma fasilitas. Ya. Margin yang diambil itu maksimal 10%. Itu untuk biaya-biaya gitu ya. Jadi kalau orang bayar 2.000 US, berarti itu cuma $200 untuk travel. Untuk semua urusannya. Karena kami di Uhud itu targetnya adalah bagaimana memberangkatkan jemaah dan memudahkan gitu ya. Tapi kita bisa dapat keutamaan ini. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sekali seumur hidup masuk ke Aqsa, masuk aja. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Untuk mendapatkan wilayah. Karena untuk mendapatkan keutamaan ini ya. Kalau sudah selesai penjajahan, Palestina sudah merdeka, cuma tinggal keutamaan sholat di Masjid Aqsa. Keutamaan ribat sudah nggak ada. Keutamaan ribatnya sudah tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita tanya orang-orang Palestina, saya pernah datang ke satu toko souvenir di sana, lalu saya tanya, dia bilang dia lahir di Saudi. Saudi enak, nyaman, merdeka, nggak ada apa-apa di sana, gitu kan.
Kemudian saya tanya, terus kenapa pulang ke sini? Dia bilang saya mau dapat pahala ribat. Padahal dia sudah enak tinggalnya di Saudi, ya. Tapi dia pergi ke pulang Palestina untuk mendapatkan pahala itu. Jadi sebenarnya hadits Abu Hurairah ini yang disebutkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, pelajarannya adalah kata Abu Hurairah waktu ditanya, kenapa anda berdiri sesaat di medan perang ini? Dia bilang, karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, berdiri sesaat di medan perang itu lebih baik daripada sholat qiyamul lail, Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Ya, berarti pelajaran pertamanya memang pahala ribat besar sekali. Ya, kalau ada kesempatan lakukan. Sama juga sedikit saya tambahkan, ada hadis Nabi SAW, Sulaiman alaihissalam waktu selesai merenovasi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, belum minta 3 hal dan Allah kabulkan 3-tiganya. Yang pertama minta agar apapun keputusan di kerajaan beliau, walaupun Jibril belum menurunkan wahyu, itu sudah sesuai. Misalnya ada satu masyarakat nanya tentang sebuah hukum, Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain biasanya itu nunggu dulu Jibril datang bawa jawabannya baru disampaikan. Di masa Nabi Muhammad SAW begitu ya. Jadi kalau ada satu orang sahabat datang nanya hukum, Nabi belum tahu, Nabi tunggu dulu. Wahyu turun, begitu turun ditanya, siapa yang bertanya tadi? Oh si fulan, ini jawabannya. Nah tapi Nabi Sulaiman minta, ya Allah berikanlah kepada hambamu ini, apapun yang aku putuskan, walaupun belum turun wahyu, itu sudah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan Allah kabulkan. Yang kedua, beliau minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Allah kabulkan. Dan yang ketiga, beliau minta agar siapapun yang datang sholat di Masjid Aqsa, sunnah atau wajib, semua sholat 2 rakaat saja, itu diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan besar sekali. Gitu kan. Sayang kalau tidak didapatkan gitu ya. Ya. Dan orang untuk berangkat umroh, haji, ke Aqsa ini sebenarnya bukan masalah uang Bapak Ibu sekalian, masalah niat. Kalau Bapak Ibu niatkan, bertekad, mohon sama Allah, Allah mudahkan. Kalau kita selalu tolak ukurnya, ya saya nggak usah deh, saya nggak punya duit, saya nggak ada waktu, ya sudah sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya, gitu ya. 90% orang yang pergi haji umroh itu bukan orang mampu, ya, bukan orang mampu. Orang-orang yang sudah nabung lama terus berangkat. Terbukti lebih banyak orang yang ikut haji reguler antri daripada orang bayar ONH plus misalnya. Atau bayar furoda yang ratusan juta. Karena mereka tidak punya kemampuan. Tapi mereka berangkat. Yang membuat mereka tiba di sana itu karena niatnya. Karena niatnya. Itu pelajaran pertama dari hadits. Pelajaran yang kedua, dari perkataan Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian adalah, ada perkataan Abu Hurairah begini, bahwasanya sholat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar di Hajar Aswad. Maksudnya depan Ka'bah. Ini berarti menandakan dari pesan beliau, sholat malam yang paling afdal Lailatul Qadar itu adanya di depan Ka'bah. Kita lihat di depan Ka'bah. Tetap di tempat manapun afdal, tidak masalah gitu ya. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi di Indonesia pas Lailatul Qadar, pokoknya 10 terakhir Ramadan itu usahakan sibuk dengan sholat, bukan sibuk dengan baju lebaran. Baju lebaran dari sekarang, tukang jahit masih kosong ya. Jangan nanti sudah menjelang lebaran baru sibuk, tukang jahit sudah penuh, harga kain sudah mahal, akhirnya habis waktu di mall gitu ya. Dari sekarang pergi mall beli bajunya. Dari sekarang sudah disiapin. Iya, karena sholat qiyamul lail 10 terakhir itu penting banget. Sekali luput dari Bapak Ibu, luput 1000 bulan. Itu nggak main-main itu. Jadi kue-kue lebaran disiapin dari awal Ramadan. Ya. Dari awal-awal aja, kue kering kan tidak rusak gitu ya. Jangan 10 terakhir itu sayang banget. Ya, itu bukan saatnya di pasar, bukan saatnya juga ya untuk sibuk dengan hal lain. Kita harus sibuk ibadah. Dan yang paling baik adalah ibu dan bapak berada di Mekah, di Ka'bah, depan Ka'bah. Ini yang pelajaran yang diambil dari hadits Abu Hurairah tadi. Ternyata dari perkataan beliau, walaupun ribat lebih baik daripada sholat qiyamul lail Lailatul Qadar depan Ka'bah, tapi dari hadits ini juga kita ambil pelajaran. Ternyata menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari perkataan Nabi SAW ini, sholat malam Lailatul Qadar lebih afdal di Mekah. Ya, di Mekah. Jadi usahakan Bapak Ibu hadir di waktu itu supaya kita betul-betul bisa ya mendapatkan keutamaannya. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran daripada bahasan. Nah, sekarang kita kembali lagi, kita baca dulu sedikit apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya. Penulis menyebutkan tentang masalah apa yang didapatkan. Kata beliau, ada di halaman 54 ya. Seandainya seorang hamba senantiasa melaksanakan qiyamul lail pada Lailatul Qadar selama 10 tahun. Kan dia cuma setahun sekali dan cuma 1 malam gitu ya. Nah kalau seandainya ada orang 10 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan dengan karunia Allah
sekitar 833 tahun ibadah. Itu adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan orang yang terhalang ialah orang yang dihalangi Allah dari kebaikan ini. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan terhalang dari mendapatkan kebaikan. Nah, banyak orang subhanallah mampu finansial, mampu secara fisik, enggak, dilalaikan. Ya, tidak pergi umroh, tidak pergi ke Lailatul Qadar di Mekah, sayang banget. Ya. Jadi program tadi yang kita bahasakan itu, kita menggabungkan semua. Menggabungkan pahala ribot di Palestina, karena kita ke Aqsa. Dapat juga keutamaan sholat Masjid Nabawi, dapat kejar malam-malam ganjil Lailatul Qadar di Mekahnya. Jadi supaya semuanya bisa didapatkan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, kalau kita tambahkan juga lagi ya, kalau orang sholat Lailatul Qadar di Mekah ya. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator ya, saya coba hitung pakai kalkulator biar lebih ya, bukan afdol sebenarnya, lebih tahu kita jumlahnya gitu ya, lebih pas. Kalau ibu dan bapak buka kalkulator, kita sholat di Masjidil Haram itu kan sama dengan 100.000 pahala, benar kan? Nah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali berapa kali lipat? 25. Ya, diangkat 27 derajat. Ya, 25 kali lipat diangkat. Jadi 25 kali lipat itu berarti 2,5 juta pahala. Benar gak? 100.000 kali 25 berapa? Biasanya kalau hitung duit cepat. 2,5 juta ya. 2,5 juta. Ya. Jadi satu kali sholat ya di Masjidil Haram sepanjang tahun kalau berjamaah 2,5 juta pahala. Misalnya sholat subuh berjamaah di Masjid Haram sama dengan 2,5 juta di tempat lain. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, tahiyat masjid, wudu, taubat, semuanya. Ya. Kalau sholat berjamaah dikerjakan, kalau yang wajib itu berjamaah ya. Kalau sunnah tidak semuanya berjamaah, tapi qiyamul lail bisa berjamaah. Ya. Tentu sholat tahiyat masjid sendiri, sholat wudu sendiri. Tapi minimal 100.000, maksimalnya 2,5 juta. Kita anggap sholat wajib aja deh. Kalau sholat wajib berarti kita dapat 2,5 juta. Nah yang biasa juga dikerjakan sholat berjamaah kan kalau Ramadan tarawih ya. Sholat qiyamul lail. Itu juga 2,5 juta pahala. Sekarang 2,5 juta ini, kalau kita jumlahkan 2,5 juta, dikali 83 tahun plus 4 bulan. Atau dikali 1.000. Kalau ini kita kali 1.000, keluar angka 2,5 miliar. 2,5 miliar pahala sholat. Nah ini bukan main-main. Coba Bapak Ibu pertemukan ini dengan duit yang mau dikeluarin. Nggak ada nilainya itu. Contoh ya, 2,5 miliar pahala, anggap biayanya 100 juta misalnya. Kalau 2,5 miliar itu, kita bagi 100 juta, misal, contoh. Ya, itu sekitar 25. Ya. Artinya hanya 25 persen saja, atau 25, kecil sekali ya biaya yang kita keluarkan dibanding pahala kita dapat. Itu kita baru bicara pahala sholatnya ya, baru pahala sholat itu. Bagaimana kalau kita berkata atau mirip dengan perkataan Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin itu seorang ulama besar di masa tabi'in. Beliau bilang begini, saya berharap agar di Mekah itu semuanya dinilai 100.000 walaupun bukan hanya sholat, kayak sedekah, baca Quran, berdoa, semuanya 100.000. Maka di sana tuh peluang pahalanya luar biasa, besar sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, coba niatkan Bapak Ibu sekalian supaya melewatkan malam-malam akhir Ramadan, terutama di umur-umur kita sekarang ini itu di Mekah. Ya, biarkan Allah yang atur caranya, bukan kita yang atur. Biarkan Allah yang mengatur, minta Allah yang atur caranya. Nanti Allah bisa punya cara untuk suami ibu bantu istrinya, membantu suaminya atau bagaimana, itu kuasa Allah, kita tidak pernah tahu gitu ya. Baik, itu tadi pembukaannya. Sekarang kita masuk ke bahasan Qiyamul Lail. Sebenarnya yang sedang dibahas adalah sholat malamnya ya. Sholat malam ini banyak sekali keutamaannya. Oleh karena itu jangan kita ketinggalan. Tadi sempat saya singgung di awal pembukaan kita. Usahakan tidak ketinggalan, walaupun cuma witir 1 rakaat gitu ya. Terlalu banyak keutamaan dari sholat malam.